akhirnya terbukalah berchartnya Aaron. Dan kalau misalnya aku boleh guess sedikit gitu ya, you've experienced a lot of transformations in your life. Welcome to Kano Hangout, a session whereby any story is possible. So sit back, relax, and enjoy. The upheaval, but yeah, you try your best gitu ya untuk kayak take a look with the bigger picture, and you have the higher purpose gitu untuk lebih align dengan social dan humanitarian. Like you want to have the big impact with the society. Itu garis besar. Nanti kita masuk pelan-pelan gitu ya. Seeing things from a general point of view ya. Ya dengar-dengar dari orang-orang yang bilang tentang Aquarius itu memang kita lebih seneng lihat the big picture gitu, tapi kita nggak seneng lihat the small details. Jadi kalau orang tuh dikasih tanggung jawab, ya sudah biarlah dia mau bekerja kayak gimana caranya, yang penting hasilnya, outputnya seperti ini kan. I don't care how you do it gitu. Nah kalau kita benar-benar peduliin banget sampai harus perintilannya gimana itu kan micromanaging banget, karena mungkin otak aku tuh nggak bisa memproses dengan semua perintilan itu. I just can't handle it gitu. Is it true? Betul. Jadi mungkin sebelum masuk ke Aquariusnya, jadi ada namanya lapisan pertama nih kalau di astrologi. Itu namanya rising atau ascendant, atau bahasa awamnya adalah our perspective. Kalau misalnya bahasa awamnya lagi mungkin our mass ya gitu, atau kayak first impression gitu. Jadi orang pertama kali kan pasti kita suka dinilai, Kiki kayak gini, Aaron kayak gini pertama kali dan segala macam. Itu adalah rising atau ascendant. Nah, ascendant atau risingnya Aaron itu adalah Scorpio. Surprise, mungkin kayak apaan tuh, gue gak pernah dengar atau segala macam. I've never know atau tentang hal-hal seperti itu. Ini tuh apa? Jadi kalau misalnya dalam astrological gitu ya, nanti aku akan masuk setelah itu ke Aquanya. Jadi Scorpio ini punya rumah, namanya rumah ke-8. Jadi yang membuat your life lah kayak ada upheaval transformations, atau kayak selalu ingin, how do I say? Mungkin kalau pertama kali ketemu orang, like you want to keep yourself private, like no one, how do I say? Kayak gak boleh ada yang tahu lah, kayak my private self. itu Scorpio things, the mysterious, the secretive gitu, kayak you know nothing about me. Itu your rising atau your ascendance atau your first impressions, kayak orang gak akan ada yang bisa melihat Aaron kayak I am complex kayak gitu. Itu Aaron pertama kali. Gitu. She's right. Kalau namanya private things, aku nggak terlalu mau share gitu. Mungkin karena sebenarnya untuk trust people itu aku sangat susah untuk trusting people gitu. Why? Bukan karena sering dikecewakan atau trauma atau apa, cuma memang itu just part of my nature itu untuk jangan terlalu trust sama orang-orang gitu, dan jangan terlalu berekspektasi tinggi sama orang gitu. Kedengarannya agak pesimistik ya gitu, kayak I know mereka nggak akan fulfill expectations aku, jadi mending nggak usah punya expectations sama sekali gitu, dan nggak usah trust mereka gitu. Tapi dikaitkan dengan personal life, personal things, ya memang sangat dijaga, dan mungkin bisa dibilang, waduh kayaknya ini akan terbongkar ya. Wah berarti berhasil ya bikin terbongkar ya. Behind Aaron's English itu, there's not a lot about my personal life. Aku share di situ, dan mengajar dan karikatur Aaron itu aku pakai sebagai topeng gitu. Untuk menutupi diri aku tuh sebenarnya kayak gimana, karena waktu kecil gitu ya, kayak dari dulu di sekolah gitu, interest aku itu nggak klop dengan kebanyakan teman-teman di sekolah gitu dari SD gitu. Aku tahu aku orangnya rada quirky, rada weird gitu ya. Disitulah mungkin bikin aku kayak agak pesimistik bahwa aku akan ketemu orang-orang yang akan sama dengan aku, interestnya akan sama dengan aku, and I never find that. Jadi ya sudah, aku pikir alright,
diri aku sebenarnya itu kayak gimana, it's just for my self enjoyment aja gitu. Jadi hal-hal yang aku nikmati untuk diri sendiri, my self interest itu untuk menyenangkan diri sendiri aja gitu. Karena aku tahu aku nggak akan ketemu partner orang lain, bukan partner, maksudnya partner cintaan atau apalah ya, tapi just friendship, connections gitu yang akan seperti itu enggak gitu. Wah kok kayak dark juga ya jadinya. Oke. Apakah itu semua yang udah dibaca? Betul. Okay. Ya, tapi kita akan slow but sure aja ya. Slow Karena but sure. Aquarius sukanya slow but sure Alright, gitu ya. alright. Pelan-pelan aja gitu, nggak usah terlalu impulsif gitu. Oke, mungkin aku akan masuk ke Aquariusannya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau misalnya kalian sering baca majalah gitu, terus ngeliat forecast, astrology atau zodiak gitu, kalau misalnya kayak Aaron nih, dia Aquarius Sun, itu bukan, kalau dalam bahasa astrological itu namanya sun sign. Jadi sign kalian yang ditentukan oleh tanggal lahir itu namanya sun sign. Yes, jadi sun sign Aaron adalah Aquarius. Nah, menjawab nih tadi sebenarnya aku kayak pengen ketawa sih, kayak waktu Aaron bilang ada quotes-nya Aaron tentang about being different ya tadi ya. Aku kayak ini Aquarius banget gitu. Karena kayak untuk menjawab itu semua, kenapa sih Aquarius suka kayak dikaitkan sama mereka tuh detach atau kayak butuh space ya kan. Perlu space banget lah Aquarius ini gitu. Yang pertama karena Aquarius itu punya rumah namanya rumah ke-11. Jadi rumah ke-11 ini isinya friendship, breakthrough, innovations, technology, wishes coming true gitu. Dan juga ini yang membuat Aquarius selalu punya pikiran yang beda. Jadi kayak kadang mungkin Aaron selalu merasa kok aku nggak suits dengan sistem, atau kayak kenapa aku nggak suits with my friends gitu, kenapa aku nggak bisa punya kesamaan dengan yang lain, interest yang sama gitu. Because you're different, you're born different, and everyone has their own uniqueness to embrace and approach life. Dan that's what I love about Aquarians ya. Jadi kayak kalian itu walaupun kalian detached, tapi kayak kalian tuh bisa gitu kayak embrace teman-temannya gitu. Dan biasanya ya kalau misalnya orang ada Aquarius placement di birth chart gitu, kalau dalam romantic things gitu ya maunya slow but sure, atau kayak berawal dari pertemanan gitu. Jadi nggak usah in a rush. Ini tips and trick aja sih gitu. Dan terus ya gitu. Jadi kayak kalian punya, karena kalian tahu kalian punya caranya sendiri gitu. Dan kenapa kayak Aquarius sering dibilang kayak oh dia susah ya dikasih tahu gitu, karena mereka punya perspektifnya sendiri. Karena apa? Jadi kalau dalam astrologi itu Aquarius juga selain punya rumah ke-11 tadi, dia adalah fixed sign dan dia adalah air sign. Jadi angin ya, udah angin fix. Jadi suka-suka dia, punya perspektif dia sendiri, biarin dia berkarya gitu. True. Well, kalau untuk yang untuk yang seeing things from my own perspective, probably ya, dan detach dari orang-orang lain ya. Detach tapi kayak suka ngerangkul orang lain gitu. Aku suka banget ngerangkul orang lain, tapi sangat sadar dengan my me time juga gitu. Dan mungkin ini pandemi ini membuat kita semua kayaknya re-exploring our me time gitu ya, karena kita semua isolated gitu ya. Tapi kayaknya benar-benar di pandemi itu aku benar-benar mendalami sisi me time aku gitu, kayak exploring my me time self gitu, karena yang untuk socializing itu nggak ada lagi gitu. Benar-benar mencari kenikmatan tersendiri dari me time itu gitu. Dan kadang-kadang mungkin kalau Aquarius agak keterlaluan ke me time-nya, kalau terlalu di-engage sama self being just with yourself lah ya, with your own me time, malah jadi keterusan dan keenakan sama me time aja sendiri gitu, sampai agak nggak mau socialize sama orang-orang lain gitu, kayak stuck in your own thoughts aja. Karena seneng ngobrol sama orang lain, seneng berteman dengan orang lain, dan ya kalau dibilang having enemies or anything like that, never have enemies with people. Selalu keeping good relationship with people, tapi on the other side kayak nggak pernah punya namanya best friend, nggak pernah punya. Dan lo nggak selalu ganti-ganti dan betah dengan nggak pernah punya best friend gitu. Kayak aku selalu kaitkan kembali dengan zaman di sekolah juga ya. Misalnya jam istirahat kita ada geng lah mungkin yang kita ajak makan, kita selalu duduk bareng mereka. Aku nggak pernah kayak begitu.
karena cepet bosen sama orang gitu. Oke. Selalu pindah geng gitu. Oke, Senin ngobrol sama mereka. Selasa pindah ke yang lain. Jadi everyone liked me, but nobody considered me their best friend. Tapi I never had enemies juga gitu. And I was very happy with that. Dan bisa dibilang itu ke bawah sampai sekarang gitu. Kayak yang namanya temen, aku kayak mau keep them at bay gitu. Aku nggak mau sampai mereka tuh masuk ke personalnya aku banget gitu. Is it true? Yes. So Scorpio-nya kayak enggak kita punya space gitu. Aku punya secrets, my own secret. Dan dia juga secret keeper yang baik gitu. Itu udah pasti gitu. Karena ya jadi kayak ya setiap orang punya dark times-nya, setiap orang punya ceritanya masing-masing gitu, dan setiap orang punya space untuk private self-nya gitu. Untuk Aaron. Nah, mungkin aku akan move ke emotions. Jadi agak sedikit lebih dalam. Ya, jadi tapi sebenarnya aku ngeliat you are really hard on yourself, really. Dan kalau saya tadi aku bilang overthinking, aku denger ya waktu sama Kiki ngobrol kayak so because you have your moon in Gemini. Jadi moon atau emosinya Aaron itu ada di Gemini gitu. Jadi aku bisa bilang sebenarnya suka banget ngulik gitu, dan ini juga bisa menjadi salah satu kenapa Aaron tiba-tiba ada interest ke bahasa atau language, karena Gemini punya rumah namanya rumah ketiga dan itu berhubungan dengan bahasa. Kayak gitu, berhubungan dengan communications, berhubungan dengan writing, berhubungan dengan discussions kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya lagi sendiri ya, jadi emosi kalau misalnya lagi sendiri kadang Aaron itu craving sama sesuatu yang berhubungan dengan variasi yang berubah-ubah karena bosanan banget. Jadi kadang kalau misalnya sendiri mungkin kayak like you strolling around the internet, apalagi kayak this pandemic situations ya gitu. Jadi kayak mesti ada something yang boost dia. Jadi kayak mungkin dengan aktivitas yang sekarang banyak dan bervariasi itu bisa helps dia. Yang kasihan kalau misalnya udah punya moon di Gemini, bosenan tapi kayak diem-diem aja. Jadi kayak memang mungkin Aaron perlu mungkin sekali-sekali kayak jalan-jalan kemana, mungkin groceries or I don't know, atau kayak do the things yang memang how do I say, bikin ada pergerakan lah atau nggak bosen. Dan seneng banget intellectual challenge gitu, kayak ini apa nih, kayak I don't know, mungkin lu suka main puzzle juga atau kayak anything to do yang kayak solving problems and stuff, kayak gimana caranya memaintain relationship dengan baik ke orang dan audience. Yes, itu moon in Gemini banget gitu. Tapi menjaga relationship sama orang itu udah puzzle tersendiri tuh. Setuju banget. Relationships with colleagues, with family, friends, partners itu sangat ini. Tapi untuk kalau dikaitkan dengan with my work gitu ya, I don't know ini Aquarius atau apa gimana ya. Tapi aku tuh memang orang tuh karena gampang bosen sama orang itu juga. Kekerjaan juga sama. I cannot do the same task, kayak task yang sama untuk terlalu lama gitu. Jadi waktu itu may as well announce it. I'm actually writing a book at the moment. Wow. Okay. Tapi this has been one of the most challenging things for me, karena namanya menulis buku itu you harus meluangkan waktu banyak untuk waktu yang sangat lama. Karena aku tuh orangnya kalau lihat ada suatu project maunya endingnya cepet gitu. Kayak what's the end game here, dan ini dalam jangka waktu berapa lama gitu. Tapi writing itu kayak creative process banget, dan ya melihat Kiki aja yang udah pernah nulis buku ya, kayak how long did that take, prosesnya berapa lama untuk mencari ide inspirasinya tuh kayak gimana itu. Oke, mungkin ini untuk in general yang terakhir kali ya. Kita punya Jupiter. Jadi Jupiter ini adalah planet of luck. Kalau dalam astrologi itu planet of luck, abundance, and yang bisa menjadi indikasi fortune and fame. Jadi kalau misalnya aku lihat dari chartnya Aaron gitu, jadi dia punya Jupiter in Pisces in 5th house. Jadi artinya apa gitu? Aaron ini akan booming gitu ya, atau kayak akan teractivate lah itu kalau misalnya Aaron melakukan hal yang memang dia benar-benar passion.
gitu. Dan dengan ada Fifth House ini entertain. Jadi kayak mungkin karena Eren membawaannya seru ya, jadi kayak biasanya I don't know, mungkin di luar sana kalau misalnya belajar IELTS atau TOEFL atau apapun itu kan kayak serius banget ya. Tapi pembawaan Eren ini kan fun. Jadi Fifth House itu adalah house of fun atau entertain gitu. Jadi itu mungkin menjawab gitu ya kenapa Eren dengan passionnya dia di language atau di bahasa atau di I don't know, komunikasi dengan orang banyak gitu ya. Terus Fifth House-nya it's all about entertaining people gitu. Jadi itulah kenapa mungkin salah satunya Eren how do I say, bisa seperti sekarang lah, hits gitu. Dan bisa menjadi contoh bagi banyak orang di luar gitu. Wow, gimana? Mungkin sebelum kita closing session ini, mungkin lo ada mau nanya sama Bijo? Boleh banget. Lagi ada sesi ini nih. Zodiak yang menurut Bijo ini paling menantang untuk dibaca atau dibaca orangnya, ada nggak sih yang preferensinya Bijo sendiri secara you're human as well, you have your own zodiac. Agak susah, ada nggak? Alright, gak Oke, jujur ya, ini tapi beneran placement yang susah ditebak gitu ya, placement yang susah ditebak atau secara personality kayak untuk admit kayak misalnya iya itu jujur Aquarius sama Scorpio. Jujur. Berarti aku kasus susah nih. Yes, lumayan. Waktu ngeliat, wow. Karena Aquarius dan Scorpio dua-duanya fixed sign yang tadi aku bilang gitu ya. Dia punya perspektifnya sendiri dan gak gampang banget untuk masuk ke mereka gitu. Untuk Aquarius sama Scorpio tuh gak gampang. Jadi kalau misalnya mungkin buat teman-teman di sana yang lagi dealing mungkin dengan placement seperti itu, intinya slow but sure aja gitu. Oke, mungkin before I close this session, mungkin kita mau apa Bijo bisa promote yourself to our audience. Hi. Anyway, thank you Kano and all for having me in the session. Kalau misalnya ada yang mau I don't know, melihat astrological views kalian boleh banget hit on my Instagram di Bernadette Bijo. Ya di situ. I am also a tarot reader. Jadi kalau misalnya mau mungkin one day pengen dibacain secara energetically kayak atau kayak misalnya membaca kayak aku cocok ke industri apa ya untuk bisnis dan segala macam, boleh banget hit me up on Bernadette Bijo. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Oke, wow. Kita plus to Bijo nih. Thank you Bijo for this session. Thank you. We'll see you on the next episode. Yes. And kita balik lagi ke part 2. Rolling the transition. Oke, maksudnya tadi kan kita di part 1 sudah bahas langsungnya kayak English, education and what you do gitu. So, I was hoping that kita for the part 2 kita lebih personal and life talk. Gitu. Wow. What happened dulu? Maksudnya pas yang lu bilang kayak dulu dibilang weird, pas di kelas lu kayak menjadi insecure sama orang gitu. Ini you can tell about that. I don't know ya. Iya sempat dibilang waktu aku di sekolah, aku sudah ngerasa aja gitu bahwa ya aku agak beda dari yang lain gitu. Yeah, beda in what term? Nah, so aku kasih contoh sederhana aja. Cowok-cowok yang lain pada suka demen main video games gitu. Pada zaman itu mungkin Xbox, PlayStation 2 gitu-gitu ya. Aku sama sekali nggak nyambung sama hal-hal yang kayak begitu. Jadi begitu teman-teman yang lain udah pada ngomongin, wah pada zaman itu gamenya kayak Counter Strike, RuneScape gitu-gitu kan ya. Nggak nyambung gitu, nggak nyambung sama obrolan mereka itu. Dan tapi lu nggak sampai yang kasus yang kayak bullying or something. Nah, that's the funny thing gitu. Kalau didengar secara sekilas ini seharusnya kayak cerita sedih gitu. Tapi aku nggak nganggep ini sedih gitu, karena nggak peduli. Nggak peduli gitu. Nggak peduli gue dibilang beda dari yang lain gitu. Dan kalau namanya pernah dikatain apa, ya pernah lah. Pasti ada lah gitu. Kalau sampai dibullying parah-parah banget, ya sebenarnya nggak terlalu juga lah gitu ya. Cuma kalau namanya diasingkan, nah itu yang sangat aku rasakan gitu. Waktu dari sekolah dan mungkin di every social environment I am in gitu, aku selalu merasa diasingkan gitu. Sehingga itu udah jadi second nature buat aku untuk
survive sendiri gitu. Dan gak terlalu trust dan depend sama orang lain gitu. Karena aku tahu orang lain, it sounds very dark ya, tapi I know they won't be there for me. Jadi kayak ya sudah, I don't need them. Born gitu. alone, die alone. Live alone, born alone, die alone. It's very dark. Kayak dark juga sih sebenarnya. Tapi maksudnya kayak ada. sorry. It's very dark. It's very dark. Tapi Go on, kayak, gue ngerasa itu kayak salah satu lu punya benefit juga sih, kayak lu nggak peduli kata orang dan apa. Tapi kayak in the bad way tuh menurut lo tuh apa sih jadi gitu? Kayak lu dengan tidak peduli dengan orang, lu kayak nggak mau tergantung dengan orang gitu loh. Yeah, of course ada bad What's the side-nya bad juga. side, yeah? What do you think? I think the bad side is saking gue cuek sama orang lain, saking gue kayak benar-benar ya yang kayak Biju bilang kayak I like to separate myself from the others itu ya gue bisa tidak melihat hal-hal yang seharusnya aku lihat dan aku pedulikan gitu. Dan ya mungkin ada hal-hal yang terlewat yang seharusnya aku pedulikan yang aku enggak, which kayaknya was to the detriment of me, yang memang ada bad effect buat aku gitu. Tapi karena aku orangnya segitunya cuek, ya sudah, if that happens to me ya sudah, aku fine aja with it gitu, lanjut aja, do the next thing gitu. Makanya orang kalau ada good things that happen to me, bad things that happen to me, I don't really care gitu. Makanya aku nggak terlalu banyak suka kayak dipuji-puji banget gitu. Karena aku lihatnya langsung distrust sama orang itu. Ini motif kamu tuh apa sih gitu? Kenapa begitu banyak dipuji? Kenapa begitu banyak kasih nice words? Padahal mungkin dia niatnya emang baik. Dia cuma mau kasih words of affirmation. Dia mau bantu encourage. Dia mau bantu apa? Tapi aku langsung lihatnya skeptical gitu. Lu kan bilang kayak lu kayak stoic banget. Kayak lu nggak kayak yaudah kayak kata orang apa bilangnya lu nggak peduli dan lu kayak tetap jalan dengan diri lu sendiri gitu kan. Ada nggak satu titik kayak lu benar-benar marah banget gitu, satu one point? Marah ya? Benar-benar marah. Nah itu itu sama orang atau kayak sama siapapun, murid or something gitu kayak. Selama ini. Aku tuh memang kebetulan orangnya cool-headed. I'm not a temperamental person. Okay. Yeah, believe it or not. Alright. Believe it or not. Meskipun aku orangnya straight talking, agak nyablak kadang-kadang, dan agak nggak peduli perasaan orang lain. So I just say what I think gitu ya. Tapi itu in a cool mannered kind of way. Karena kalau orang tuh udah nyebelin banget sama aku, mungkin nggak akan marah, tapi takut aku mengeluarkan kata-kata yang sangat bisa menyakitkan gitu. Karena kadang-kadang that's my weakness tuh. Aku nggak sadar I've hurt someone's feelings gitu dengan kata-kata yang aku keluarkan gitu. Dan mungkin di saat-saat aku marah atau apa ya, mungkin hal-hal itulah yang mungkin pernah terjadi. Tapi karena aku segitu cuek gitu, aku suka bilang kayak peribahasanya aku tuh sebuah panci teflon panas yang dikasih mentega gitu. Itu kayak slides off the pan kan. Kayak mentega itu kayak seret gitu. Karena no feelings or anything kayak sticks with me gitu. Aku kayak slide off aja gitu. Jadi that's a good thing, tapi it's also a weakness di mana aku nggak bisa berempati dengan orang atau nggak bisa realize mungkin aku did something bad to someone atau berkata kasar terhadap seseorang atau said something mungkin yang nggak mengenakan di hati lah istilahnya. Kalau sampai fits of rage, marah banget, if that's what you're asking, nggak pernah. Never. Pertahankan itu deh. Nah, mungkin ini one of another personal question kayak what was your lowest point in your life so far? And at the same time your turning point. Maybe you can share with us. All right. Well, many people say to me kayak, wah keren ya Aaron, wah kayak di umur segini lo udah bisa bikin itu keren banget. Kalau ditanya tentang semua itu ya, sebenarnya orang mikir karena aku punya motivationnya to do that atau apa gitu. No, actually I had to do that karena terpaksa, karena keadaannya memaksa. Jadi waktu kita pindah ke Indonesia, kita sekeluarga, kita agak, long story short,
beberapa perencanaan yang kita buat ketika kita pindah ke Indonesia itu tak terwujud. Sehingga ekonomi keluarga kita sangat terkena. Dan kondisi papa almarhum aku pada saat itu semakin menurun. At the age of 17 maybe? 16, 17, tiba-tiba aku menjadi breadwinner. Istilahnya tulang punggung gitu. Dan itu masih sampai sekarang kondisinya seperti itu. Where I'm the breadwinner of the family gitu. Jadi ya tanyalah sama semua anak pertama, apalagi aku anak pertama, yang kita jadi tulang punggung keluarga itu beratnya kayak gimana gitu ya. Tapi my lowest point itu mungkin ketika melihat keadaan keluarga aku seperti itu, gimana ya, orang bilang uang bukan segala-galanya. Menurutku orang yang ngomong, ini aku agak belak-belakan ya, sorry ya. Orang yang ngomong uang itu bukan segala-galanya, itu karena dia mampu untuk bilang uang itu bukan segala-galanya. Dia mampu untuk ngomong kayak begitu. Karena the reality is not like that. Pada akhirnya lo tetap harus makan nasi gitu. Dan my lowest point itu waktu kayak ada penyadaran bahwa kayak, gila, if I don't do something gitu, kita, we might not have a house to live in, we might not eat, gitu ya. It was sempet segitunya low gitu, sampai dikejar debt collector gitu-gitu. Got involved in debt collectors and stuff like that. Dan disitulah yang benar-benar nge-push aku untuk gue harus benar-benar dalamin nih, ngajar gitu. Karena what other option did I have at that time? Jadi makanya orang suka bilang kayak, lo pasti dari dulu udah seneng banget ya ngajar. Soalnya you're very good at teaching. Lo tuh bagus banget ngajar gitu. I'll tell you something. Aku tuh ngajar bukan karena ada kesukaan atau hobi dari kecil atau apa gitu. I did it out of something I thought I liked waktu SMP. Ikut yang program pencari suaka itu, ngajar mereka bahasa Inggris. Something I like doing. Tapi terpaksa dengan keadaan di sekitar untuk jadikan itu sebagai profesi gitu. Dan ya emang lucu jalan kehidupan orang masing-masing tuh, where does it take you ya, berbeda-beda ya. Kebetulan ini circumstances yang aku diberikan, jadi aku harus work with it gitu. And it's very funny karena mungkin orang sebut aku sudah mencapai suatu titik kesuksesan atau suatu milestone atau apa gitu. Dan bisa bersampingan dengan orang-orang yang sudah sampai titik itu juga gitu ya. Tapi itu kelihatan di mana orang-orang yang punya drive, punya gigih motivasi untuk tetap ngejar hal selanjutnya, target selanjutnya, dan mana yang, sorry to say, from privileged gitu ya. Tapi again kalau namanya privilege itu suatu topik yang lain ya. Dan privilege itu itu luas banget topiknya. Sensitif, luas, dan privilege itu bukan cuma money. Itu bisa privilege agama, privilege race, privilege posisi, privilege networks, privilege everything gitu. Jadi semua orang punya takarannya gitu. Apa arti kesuksesan bagi lo? Karena kayak dari tadi kita membicarakan itu kan, kayak sukses, money, and menguasai diri sendiri. But personally, as Aaron O'Brien, apa arti sukses bagi lo? In one sentence, tapi sesingkat mungkin lah, atau apa? Sukses itu ketika apa? Success for me is when I can be at peace with all of my internal demons. Itu udah sukses for me ya. Ketika aku bisa berdamai dengan semua bad habits yang aku punya, karena semua bad habits itu menghambat aku untuk ke next kerjaan selanjutnya atau next project, next apa. Jadi kalau aku udah bisa mulai dari diri sendiri dan menghilangkan keburukan-keburukan itu, self demons itu udah sukses for me. Thing is, that's an ongoing process ya. Dan
Dan kayaknya it'll be an ongoing process till the day I die. ya, karena pada akhirnya kayak menurut gue ya berdamai dengan diri sendiri tuh ya fase sih. Kayak it's like a circle gitu. That's why kayak, maybe I really love to talk with old people yang kayak udah umur lansia, yang udah melalui gitu kan, yang udah melalui itu semua. Aku senang banget. Iya, maksudnya kayak menurut gue tuh kasusnya sama kayak ibarat ya lu hiking, lu naik bukit, lu dapat fase nyaman terus kayak turun lagi. It's ongoing sampai lu titiknya memang gak bisa berdiri lagi gitu loh. Dan that's life gitu loh, kayak lu full in circle. That's life, Ki. Exactly. What are you gonna do? Pas kita surrender saja. Serahkan saja. Okay, before we end the part 2, we have one game, right? Ooh. We call it Golden. What is it? What do you call it? Apa nih? Mengingat ini baru-baru Chinese New Year. Yeah. So far we call it Golden Destiny. Golden Destiny. Or Golden Question or something like that. But it's golden. Pokoknya golden ya. Golden. Nah, bukan silver ya. Dan di sini gue ada beberapa angka sebenarnya. Alright. And lu pilih satu angka. Dan itu nanti angka itu akan merepresent salah satu pertanyaan nanti yang akan dibacakan dari tim kita. Wow. So, pick one. Alright, lucky dip. Alright. Undian dapat piring cantik ya. Okay. Aquarius nih, Aquarius. It is what? Number 6. Number 6. What's the question for number 6? Oke. Kalau besok pagi tiba-tiba punya keahlian baru, keahlian apa yang kamu inginkan? Tiba-tiba punya keahlian baru. Kayak ya mungkin konteks bukan superpower ya, Kak. Tiba-tiba lu besok nih skill. Dapat skill baru dan apa yang lu skill yang satu pengen? aja. Satu aja lah, masalah waduh. banyak. What is it? Marketing. Skill marketing. Kenapa? Marketing dan sales. Why? Oh, lu nggak jago menjual? Menurut gue ya I'm still not really good at selling things ya. Tapi kalau gue bisa tiba-tiba kan katanya keahlian langsung mahir banget kan. Marketing and sales. Oke, marketing and sales. Karena itu cuan. We need money, man. Oke. Sangat realistis ya. Oh, realistis. Aquarius ya. Yeah, why be so idealistic ya? Well, practical, rational aja. Iya. Aquarius. But sometimes it's okay to be idealistic, bro. Take your time to vacation lah, traveling lah, or something gitu. Nah, untuk vacation traveling itu butuh apa? Iya, uang. Tapi ketika lu dapat uang terus, itu apa uangnya? Ya itu oke. That makes sense. I think sudah dua elemen. Ya ada uang terus, ada uang terus. Makanya itu bisa mewujudkan hal-hal yang emang akan mendeliver kebahagiaan yang sebenarnya diinginkan ya. I agree with you. Just having money and let's say you invest it in things and punya duit terus tuh yes itu mungkin nggak se-satisfying atau nggak se-fulfilling traveling atau volunteering work atau apa. Iya, tapi for most things in life you still need money. So. But in some cases, money is not everything. In some cases, money is not everything. Balance yin and yang. Yes. All right. Yes. Okay. Before we close this session, kita selalu ada satu pertanyaan terakhir tuh kayak semua gestar kita. Alright. Jadi kalau lo tahu Kano tuh artinya possible di bahasa Jepang. So pertanyaan adalah apa satu hal yang sekarang ini lo pengen bisa possible di lo gitu, yang lo gak punya. Apa yang gue pengen possible di gue? Sesuatu yang pengen terwujud gitu ya? Terwujud. Make it possible apa yang lo pengen gitu? Make it possible. Pengen bikin jawaban yang kayak noble banget gitu ya, kayak yang noble, yang quotes banget ya. Tapi apa? Cobalah ya, gue bikin yang quotable ya. I want to influence people and make them happy and. No, for real, man. Apa tuh? I think the thing that I really wanna make possible now at the moment adalah susah ya jawab ini. I think just one thing. Sorry. Tadi kan lo pengen berdamai dengan diri ya, tapi kayak pilih satu aja. What is it?
kalau balik ke diri personality sendiri ya, mungkin Apa yang lo pengen? Iya, yang gue pengen jadi possible itu to not overthink as much. Oke. Iya, kalau gue bisa mewujudkan itu untuk tidak sebanyak itu overthinkingnya tentang hal-hal yang lain, that's what I would want to be made possible. Ternyata orang Brian ada seorang Overthinker ya. Parah lo ya. Iya, di balik layar itu yang chill, yang apa ternyata ya. Iya, yang ya, ceria, yang fun. Problem semua orang sih. Gitu, kayak ya figur siapapun menurut gue kayak sewise apapun orangnya pasti ada. Ya semua orang pada akhirnya Semua memakai manusia lah. Ya topeng or persona something like that gitu lah menurut gue gitu. So Ron, what a day hari ini. Kayak kita dari yang bahas pendidikan dan life talk yang agak sangat deep. Ada yang pengen sampai ke audiens gitu sebelum kita closing. Yep. As I always say to my students, and to anyone who just wants to listen. Okay. Listen carefully, guys. Anyone who just wants to listen. Ya, ini agak cliche, tapi Because it's true. Because it's true. Because it's true. It's cliche for a reason, guys. Ya, pengalaman adalah guru terbaik. Ya, dengan pengalaman yang kamu lalui, dengan semua keadaan yang kamu dapatkan, yang ada di hadapanmu, gunakan semua tools yang ada di sekitarmu untuk lakukan yang kamu mau. It sounds so general, so vague, and so cliche banget, but it's true. Exactly. Yeah. Okay, thank you so much, Aaron. And for our audience, Kano, pertama kita mau say thank you to Lawe Coffee for udah ngasih kopi gratis ke kita for sponsoring this episode. And yang paling terbesar, our partner Ultra Studio yang telah meminjamkan studio mereka dan equipment segala hal. The best podcast studio so far yang kita tahu. And thank you Aaron kalau sudah meng-share your opinion, and see you on the next hangout. Is that atau grammar salah? Itu grammar benar, guys. Bruh. See you on the next hangout. See you in the next hangout and chill. Bye. Follow our Instagram at hi.kano for more updates.